Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masteran Pasar Burung ya. Untuk video kita kali ini ya sekedar sharing-sharing aja teman-teman, sesuai pengalaman yang telah saya rasakan ya selama bermain soko ontong ya. Jadi yang saya rasakan itu, menurut saya, jika teman-teman itu merawat soko ontong hanya untuk bunyi-bunyian di rumah, saya sarankan untuk membeli yang sudah metalik ya teman-teman, atau yang sudah trotol. Karena kalau teman-teman membelinya hijauan ya, nanti prosesnya itu akan sangat lama teman-teman. Karena menurut saya soko ontong hijauan itu masih butuh rangsangan ya untuk bunyinya itu. Jika teman-teman tidak mempunyai soko ontong yang sudah gacor di rumah, akan sangat lama ya untuk membuat dia gacor atau ngeleper itu ya teman-teman. Apalagi yang loloan seperti punya saya ini ya, padahal dia sudah keluar trotolnya ya, hariannya cuma ngeriwik-ngeriwik kasar, ngobra-ngobra saja ya. Untuk ngelepernya sih jarang ya teman-teman. Ya karena dia kurang ada rangsangan ya dari suara soko ontong sekitar. Jadinya kondisinya itu dia membutuhkan dorongan ya teman-teman dari soko ontong sekitar itu. Kalau teman-teman tidak punya soko ontong lain yang gacor di rumah, bisa jadi nanti hariannya itu ya cuma ngeriwik-ngeriwik saja ya, ngeriwik kasar, ngalas jarang-jarang ya, seperti itu ya. Beda halnya kalau teman-teman itu membeli yang sudah trotol atau yang sudah full metalik ya teman-teman. Karena yang trotol atau yang metalik itu sudah fasih ya teman-teman untuk ngalasnya itu. Ya semisal seperti sekolah PAUD ya teman-teman, kalau yang hijauan itu beda kelas ya. Kalau yang trotol dan metalik itu kelasnya sudah di atas ya teman-teman. Mungkin sudah SD atau SMP gitu ya, kalau seumpama kita analogikan ya teman-teman. Karena sudah beberapa kali saya itu merawat soko ontong hijauan ya, itu membutuhkan proses yang sangat lama ya untuk menggacorkannya itu. Lebih-lebih yang seperti yang di depan kita ini, yang lolo tangan, waduh, pada makin lama teman-teman. Karena yang soko ontong loloan ini benar-benar dia itu nggak pernah terdengar sama sekali ya suara soko ontong liar itu. Jika di sekitar rumah teman-teman itu nggak ada habitat soko ontong ya, pasti bakal semakin lama. Ini sudah mulai ngeleper-ngeleper ya, tapi saya bantu dengan MP3 teman-teman. Saya bantu dengan suara soko ontong ngalas, suara soko ontong ngeleper. Jadinya dia lama-kelamaan itu ngikut ya. Jika tidak diajari dengan suara yang kita dengarkan, nantinya dia itu gak khatam-khatam teman-teman untuk ngalasnya itu ya. Cuma ngeriwik-ngeriwik nggak jelas, ngeriwik kasar. Ya itulah kekurangannya kalau kita merawat soko ontong hijauan atau soko ontong yang lolo tangan ya teman-teman. Tapi untuk kelebihannya itu, dia itu kalau masih muda ya, tentunya sangat mudah untuk dimasteri teman-teman. Itu kelebihannya. Tapi biasanya yang main masteri seperti ini ya pemain soko ontong ya teman-teman, yang benar-benar dia mencetak mau digantang ya. Dan kalau teman-teman itu cuma mau hanya untuk bunyi-bunyian rumah ya, saya pikir teman-teman gak bakal mau ngelakuin ya. Karena burung ini hanya sekedar untuk bunyi-bunyian di rumah ya teman-teman. Jadi ngapain, nggak perlu kita masteri. Dan untuk permasalahan yang lain ya di soko ontong hijauan atau soko ontong loloan ini ya, yang masih di bawah umur ini,
kita itu sulit menemukan birahinya ya teman-teman, karena dia masih, ya namanya juga masih anak-anak ya, jadi birahinya itu belum ada teman-teman. Tentu beda halnya ya dengan soko ontong yang sudah trotol atau yang sudah dewasa metalik ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman itu membelinya soko ontong yang metalik itu ya, dalam 1 bulan itu dengan rawatan yang tepat, pakan yang tepat, dia pasti cepat ngalas teman-teman. Kalau beruntung nanti soko ontong kalian itu bisa ngeleper ya teman-teman, kalau beruntung. Karena dulu itu saya pernah juga ya ngombyok soko ontong yang sudah full metalik di pasar. Dalam waktu 1 bulan itu sudah kepantau ngeleper ya teman-teman, dengan rawatan yang tepat. Tapi ya gitu ya, untuk bunyinya sih ya suara alam ya untuk ngalasnya itu. Cuma ngerol-ngerol panjang saja, nggak ada materi ya teman-teman istilahnya itu kalau teman-teman membeli langsung full metalik itu ya. Tapi kalau sekedar untuk bunyi-bunyian di rumah ya, atau untuk masteran ya, sudah lumayan teman-teman kalau dia sudah mau ngalas ya, atau ngeleper itu untuk soko ontong yang beli full metalik itu ya. Dan untuk burung soko ontong saya ini ya, yang hasil lolo tangan ini, saya masteri banyak suara burung ya teman-teman, entah masuk apa enggak ya, jangan-jangan nanti zong ya. Sudah lama-lama kita masteri ternyata tidak masuk ya, lumayan teman-teman, buang-buang waktu. Mending beli yang sudah metalik ya, sudah khatam ngalasnya. Ya itulah perbedaan ya, kelebihan atau kekurangannya jika kita merawat soko ontong hijauan atau soko ontong yang sudah full metalik ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman saja ya, mau pilih merawat yang mana, hijauan atau yang sudah full metalik. Tentunya tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau hanya untuk masteran ya menurut saya mending yang sudah metalik. Tapi kalau benar-benar untuk mencetak bahan gantangan ya lebih baik yang hijauan atau yang lolo tangan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Kita bertemu di video-video saya yang lain ya teman-teman. Salam pliket, salam Sogon Mania.